الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkenaan dengan sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang telah disebutkan dalam khutbah-khutbah sebelumnya, sebelum jalsah di Jerman, yang di dalamnya disebutkan berkenaan dengan peristiwa ifk atau fitnah besar yang berkaitan dengan Hazrat Aisyah. Berkenaan dengan hal ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala telah menetapkan asas ini dalam sifat-sifatnya, bahwa nubuatan akan suatu peringatan ilahi dapat dihindari melalui taubat, istighfar, doa, dan sedekah. Demikian pula, dia juga telah mengajarkan asas akhlak yang sama ini kepada umat manusia. Sebagaimana telah terbukti dari Al-Quran dan hadis bahwa tuduhan yang sama sekali tidak berdasar yang telah dilontarkan secara keji oleh orang-orang munafik terhadap Hazrat Aisyah, yang karenanya beberapa sahabat yang berwatak lugu pun ikut di dalamnya. Salah seorang dari sahabat tersebut diantaranya adalah sahabat yang biasa makan 2 kali sehari dari rumah Hazrat Abu Bakar. Karena kesalahannya ini, sebagai bentuk hukuman, Hazrat Abu Bakar bersumpah untuk tidak akan pernah lagi memberinya makan. Mengenai hal ini, turunlah ayat, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, wallahu ghafurur rahim. Setelah itu, Hazrat Abu Bakar membatalkan sumpah yang telah diucapkan dan melanjutkan untuk terus memberinya makan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, berdasarkan hal ini, merupakan bagian dari akhlak Islam bahwa jika ada seseorang yang telah berjanji untuk menghukum seseorang, maka membatalkan janjinya itu termasuk sebagai suatu akhlak yang baik. Misalnya, jika seseorang berjanji bahwa ia akan memukul pembantunya sebanyak 50 kali dengan sepatu, maka jika kemudian ia memaafkannya karena pembantunya telah bertobat dan menyesalinya, maka ini sejalan dengan sunnah Islam, yaitu takhallaq bi akhlaqillah, yaitu tanamkanlah sifat-sifat Allah dalam diri. Jika tidak, mengingkari janji tidaklah diperbolehkan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad dalam menyebutkan kejadian fitnah besar ini, berdasarkan riwayat dalam Sahih Bukhari, beliau menulis, riwayat ini adalah riwayat yang paling rinci dan tersusun dengan baik dari semua riwayat lain. Hal-hal yang di dalam riwayat lain disebutkan secara terpisah-pisah, di dalam riwayat ini disampaikan secara satu dan menyeluruh. Selain itu, kita mendapatkan suatu pencerahan yang mendalam berkenaan dengan kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, yang mana tidak ada seorang sejarawan pun yang dapat mengabaikannya. Kemudian, berkenaan dengan kesehatannya, riwayat ini pun memiliki derajat yang sangat tinggi, sehingga tidak ada lagi sedikit pun ruang keraguan di dalamnya. Kini, seorang harus merenungkan betapa bahayanya fitnah yang dicetuskan oleh orang-orang munafik ini. Tujuan mereka bukan hanya untuk menyerang kehormatan seorang wanita yang suci, bertakwa dan salehah, melainkan tujuan yang lebih besar adalah untuk secara langsung menghancurkan kehormatan sosok pendiri Islam dan untuk mengguncang masyarakat Islam secara berbahaya. Propaganda yang kotor dan keji ini disebarkan oleh orang-orang yang munafik dengan sedemikian rupa, sehingga beberapa orang Islam yang tulus namun lugu terperangkap dalam jerat fitnah ini. Nama-nama Hasan bin Sabit, seorang penyair, Hamnah binti Jahash, saudara perempuan Zainab binti Jahash, dan Mistah bin Asasah secara khusus tertera di dalamnya. Namun Hazrat Aisyah menampakkan akhlak yang sangat luar biasa dengan memaafkan mereka semua. Dan beliau tidak menyimpan dendam. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa setelah kejadian ini, setiap kali Hazrat Hasan bin Sabit datang mengunjungi Hazrat Aisyah, beliau akan menerimanya dengan hati lapang. Pada suatu kesempatan ketika ia menghadap Hazrat Aisyah, seorang muslim bernama Masruq yang juga ada di situ heran dan berkata, "Apakah Anda memberi Hasan izin untuk bertemu?" Hazrat Aisyah menjawab, "Tidak apa-apa, kasihan ia telah sakit penglihatannya. Tidakkah ini cukup menyedihkan?" Jadi, Hazrat Hasan menderita penyakit mata.
Hazrat Aisyah menuturkan, aku tidak akan dapat melupakan bahwa Hasan sering menulis syair-syair untuk mendukung Rasulullah SAW dan melawan orang-orang kafir. Oleh karena itu, Hasan diberi izin, lalu ia pun masuk dan duduk. Hasan bersyair, Hasanun razanun, ma tazannu biriba wa tusbihu gurtha min luhumil gawafil. Yakni ia atau Hazrat Aisyah adalah seorang wanita yang suci dan salehah, yang memiliki kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan, dan kedudukannya bersih dari apapun keraguan-raguan. Ia tidak memakan daging sahabat wanita yang lugu dan tidak bersalah, yakni beliau tidak memfitnah mereka, dan beliau tidak bergibat tentang mereka. Ketika Hazrat Aisyah mendengar syair ini, beliau berkata, walakin anta, akan tetapi kamu, atau dalam riwayat lain, lasta kazalik, yakni bagaimana keadaanmu sendiri, kamu tidak memiliki kelebihan ini. Artinya kamu telah ikut serta dalam melontarkan tuduhan terhadapku meskipun aku tidak bersalah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib lalu merujuk pada Muir, seorang orientalis, menulis, lihatlah seorang ahli bahasa Arab yang dengan prasangkanya memaknai syair yang disebutkan di atas dengan jalan yang sama sekali keliru dan bertentangan dengan aturan tata bahasa Arab, dan menerangkan bahwa Hasan memuji tubuh feminin Hazrat Aisyah, yang karenanya Hazrat Aisyah pun meledeknya dengan sosok Hasan yang tambun. Tuan Muir juga telah melakukan kesalahan terang-terangan lainnya dalam menafsirkan kejadian ini. Misalnya, ia menulis bahwa Safwan dan Aisyah tidak mampu mengejar pasukan, lalu kemudian menampakkan diri memasuki Madinah di hadapan semua orang. Padahal hal ini sama sekali keliru dan sama sekali tidak berdasar. Hadis dan sejarah keduanya telah membuktikan bahwa Safwan dan Hazrat Aisyah berhasil mengejar pasukan Muslim yang sedang dalam perjalanan hanya dalam kurun waktu beberapa jam saja. Kendati demikian, yang patut disyukuri adalah bahwa berkenaan dengan fitnah ini, Tuan Muir menerima bahwa Hazrat Aisyah tidak bersalah. Alhasil ia menulis, kehidupan Hazrat Aisyah baik sebelum dan setelah kejadian ini membuktikan bahwa Hazrat Aisyah bersih dari tuduhan tersebut. Dari segi akal sehat dan riwayat, tuduhan ini jelas terbukti salah dan dusta, karena para pemfitnah hanya memiliki dasar satu kejadian yang benar-benar kebetulan, yaitu Hazrat Aisyah tertinggal oleh pasukan Muslim, dan kemudian beliau menyusul bersama Safwan, dan tidak ada dasar lain, yakni tidak ada saksi dan tidak ada bukti lain. Dan tentu saja, selama suatu tuduhan belum dapat dibuktikan, itu tidak dapat diterima sebagai kebenaran, terutama jika fitnah ini terkait dengan orang-orang yang kehidupannya memberikan bukti akan kesucian mereka. Selanjutnya, untuk semakin memberi ketentraman bagi umat Muslim, dan agar untuk masa mendatang ada aturan mendasar yang dapat diterapkan berkaitan dengan kasus-kasus seperti ini, maka diturunkanlah wahyu ilahi. Wahyu ini tidak hanya menegaskan bahwa fitnah ini sepenuhnya salah, namun juga menyatakan ketidakbersalahan Hazrat Aisyah dan Safwan bin Mu'attal. Bahkan untuk masa yang akan datang, ini juga memberikan suatu hukum yang mendasar bagi dunia berkenaan dengan kejadian-kejadian semacam ini, yang karenanya kehormatan dan martabat manusia, kedamaian dan keharmonisan masyarakat sangat bergantung padanya. Hazrat Muslim Maud telah menjelaskan alasan mengapa tuduhan ini ditujukan kepada Hazrat Aisyah. Beliau menulis, kita harus merenungkan apa tujuan sebenarnya di balik tuduhan yang ditujukan kepada Hazrat Aisyah. Alasannya bukan karena orang-orang itu memiliki permusuhan terhadap Hazrat Aisyah. Bagi seorang wanita yang memang tinggal di rumah, tidak memiliki hubungan dengan politik, hukum, jabatan, peperangan, pemerintahan, dan juga jual beli, lantas mengapa ada orang yang memusuhinya? yakni Hazrat Aisyah tidak memiliki hubungan apapun dengan masalah-masalah ini. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk memiliki permusuhan pribadi terhadap Hazrat Aisyah. Hanya ada dua kemungkinan tuduhan ini ditujukan kepada beliau, yaitu apakah tuduhan ini nauzubillah benar adanya, yang mana ini tidak dapat diterima sedikit pun oleh seorang mukmin, terutama karena Allah Ta'ala di atas singgasana telah sepenuhnya menolak anggapan keji ini. Atau kemungkinan kedua adalah tuduhan ini ditujukan kepada Hazrat Aisyah untuk menyakiti wujud-wujud lain melalui dirinya. Kita harus merenungkan siapakah orang-orang yang akan diuntungkan oleh orang-orang munafik atau para pemimpin mereka dengan fitnah mereka, dan siapakah orang-orang yang ingin mereka bidik dengan permusuhannya. Dengan pemikiran yang sepintas saja,
seseorang akan menyadari bahwa permusuhan mereka ditujukan kepada dua orang. Salah satunya adalah Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hal ini karena Hazrat Aisyah adalah istri Rasulullah dan putri dari Hazrat Abu Bakar. Kedua tokoh ini, dengan mencemarkan nama baik mereka, beberapa orang akan mendapat keuntungan darinya secara politik, atau untuk mengobarkan permusuhan, atau bahwa tujuan orang-orang tertentu bergantung pada fitnah mereka kepada kedua sosok ini. Jika tidak, tidaklah ada gunanya bagi siapapun untuk sekedar mencemarkan nama baik Hazrat Aisyah. Paling-paling, pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini hanyalah istri-istri Rasulullah SAW. Bisa saja istri-istri Rasulullah SAW yang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk merendahkan Aisyah dan menaikkan nama baik mereka di mata Nabi SAW. Akan tetapi, sejarah membuktikan bahwa tidak ada satupun istri Nabi yang ikut serta dalam fitnah tersebut. Sebaliknya, Hazrat Aisyah dalam kesaksiannya sendiri mengatakan bahwa di antara istri-istri Rasulullah SAW, satu-satunya yang dianggap sebagai saingannya adalah Hazrat Zainab binti Jahash. Selain Hazrat Zainab, tidak ada istri lain yang dianggapnya sebagai saingannya, karena dialah yang paling banyak bicara. Bahkan Hazrat Aisyah berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Zainab kepadaku. Ketika tuduhan ini dilayangkan kepadaku, satu-satunya orang yang dengan tegas membantahnya adalah Hazrat Zainab." Jadi, jika seandainya saja ada seseorang yang menghendaki suatu permusuhan dengan Hazrat Aisyah, maka kemungkinannya adalah dari istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Bisa jadi seorang istri memanfaatkan kesempatan ini untuk merendahkan Hazrat Aisyah dan meninggikan derajat mereka di mata Rasulullah SAW. Akan tetapi, sejarah memberikan kesaksian bahwa tidak ada seorang istri Rasulullah SAW pun yang terlibat dalam fitnah tersebut. Sebaliknya, jika pertanyaan diajukan kepada para istri Rasulullah SAW, maka mereka pasti akan memuji Hazrat Aisyah. Lebih jauh, tidak ada alasan bagi kaum pria untuk menyimpan dendam terhadap para wanita. Jadi, tuduhan terhadap beliau ini adalah disebabkan oleh kebencian terhadap Rasulullah SAW atau kebencian terhadap Hazrat Abu Bakar. Kedudukan yang sudah dimiliki oleh Rasulullah SAW tidaklah dapat dirampas oleh mereka yang melontarkan fitnah. Yang mereka takutkan adalah bahwa bahkan sepeninggal Rasulullah SAW, mereka pun tidak akan mampu untuk meraih tujuan mereka. Mereka sudah melihat bahwa jika ada sosok yang mampu menjadi penerus Rasulullah SAW, sosok itu adalah Abu Bakar. Mereka melihat ini sebagai ancaman, dan dengan demikian mereka menciptakan tuduhan terhadap Hazrat Aisyah agar ia tidak lagi disukai oleh Nabi SAW, sehingga mengakibatkan derajat Hazrat Abu Bakar di mata umat Islam pun akan menurun. Umat Islam nanti akan mulai berpikiran buruk terhadap Hazrat Abu Bakar dan akan meninggalkan kecintaan mereka terhadap Hazrat Abu Bakar, sehingga menutup pintu bagi Hazrat Abu Bakar untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Karena alasan inilah, di dalam Al-Quran Surat An-Nur, setelah peristiwa fitnah yang dilancarkan kepada Hazrat Abu Bakar, Allah Ta'ala lantas menfirmankan tentang lembaga khilafat. Hadis-hadis dengan jelas menyebutkan bahwa para sahabat biasa berbincang-bincang di antara mereka dan sering mengatakan bahwa setelah Rasulullah SAW, jika ada yang memiliki kedudukan mulia, maka itu adalah Hazrat Abu Bakar. Hadis-hadis meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya aku telah berniat mengangkat Abu Bakar sebagai penggantiku sepeninggalku. Aku tahu bahwa Allah dan orang-orang mukmin tidak akan ridho kepada orang lain selain beliau." Alhasil, para sahabat yakin bahwa setelah Rasulullah SAW, satu-satunya orang di antara mereka yang memiliki kedudukan pantas seperti beliau adalah Hazrat Abu Bakar, dan hanya beliaulah yang dianggap layak menjadi khalifah. Periode kehidupan Rasulullah di Mekah adalah sedemikian rupa, di mana tidak ada gambaran akan suatu pemerintahan apapun. Namun setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka berdirilah suatu pemerintahan, dan secara alami ini memicu kegelisahan di kalangan orang-orang munafik. Jangan sampai sepeninggal Rasulullah SAW lantas berdiri lembaga khilafat yang menjadikan pemerintahan Islam ini berusia panjang, sehingga harapan mereka pun sirna untuk selamanya. Sejarah mencatat bahwa ada dua kabilah Arab di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj.
yang sebelumnya mereka sering terlibat dalam peperangan yang mengakibatkan banyak pertumpahan darah. Ketika mereka menyadari bahwa pertikaian yang terus-menerus ini melemahkan kebesaran mereka, mereka memutuskan untuk berdamai dan bersatu di bawah satu pemimpin. Hasilnya, suku Aus dan Khazraj mengadakan perdamaian dan memilih Abdullah bin Ubay bin Sulul untuk menjadi Raja Madinah. Setelah keputusan ini, mereka pun telah melakukan persiapan dan mahkota pun sudah disiapkan untuknya. Selama kurun waktu tersebut, beberapa jemaah haji dari Madinah kembali dari Mekah dan memberitahukan bahwa Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu telah muncul di Mekah dan bahwa mereka telah berbaiat kepada beliau. Berita ini menyebabkan terjadinya pembicaraan tentang pendakwaan kenabian Rasulullah SAW. Dan beberapa hari setelahnya, lebih banyak lagi orang dari Madinah pergi ke Mekah dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Mereka kemudian memohon kepada Rasulullah untuk mengirim seorang mu'alim atau guru bersama mereka untuk mentarbiati dan mendidik mereka. Maka dari itu, Rasulullah mengirim salah seorang sahabat beliau sebagai mubalik. Dan dengan ini lalu banyak orang di Madinah yang memeluk Islam. Pada waktu yang sama, karena Rasulullah dan para sahabat beliau terus-menerus menghadapi banyak kesulitan di Mekah, maka penduduk Madinah pun yang menyadari hal ini, memohon kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Oleh karena itu, Rasulullah beserta para sahabat beliau pun berhijrah ke Madinah dan mahkota yang sebelumnya telah disiapkan untuk Abdullah bin Ubay bin Sulul pun menjadi tidak berarti lagi. Karena orang-orang Madinah tidak lagi membutuhkan raja lain ketika mereka telah mendapatkan sosok raja untuk dua dunia. Setelah Abdullah bin Ubay bin Sulul melihat bahwa peluangnya untuk menjadi raja semakin lenyap, ia pun menjadi sangat marah. Dan meskipun ia secara lahiriah bergabung dengan umat Islam, ia terus-menerus menempatkan rintangan bagi Islam. Jika ia bisa berharap untuk sesuatu, itu adalah bahwa sepeninggal Rasulullah SAW, ia masih bisa menjadi Raja Madinah. Namun, Allah Ta'ala pun menggagalkan rencananya ini, karena bahkan putranya sendiri adalah seorang Muslim yang sangat mukhlis. Ini berarti bahwa seandainya pun ia menjadi raja, maka kepemimpinan pun pada akhirnya akan kembali ke Islam. Selain itu, Allah Ta'ala pun telah menggagalkan rencana ini dengan cara bahwa segera setelah sistem pemerintahan baru ini berdiri di kalangan umat Islam, para sahabat menyampaikan berbagai pertanyaan kepada Rasulullah SAW tentang masa depan pemerintahan Islam, yaitu apa yang akan terjadi setelahnya, dan tindakan apa yang harus diambil oleh umat Islam. Ketika Abdullah bin Ubay bin Sulul menyaksikan hal ini, ia pun menjadi takut karena pemerintahan Islam akan berdiri sedemikian rupa, di mana ia tidak akan mendapat bagian apapun di dalamnya. Untuk mencegah hal ini, ia memikirkan dan menyadari bahwa satu-satunya orang yang kelak dapat menegakkan pemerintahan Islam adalah Hazrat Abu Bakar. Ia memperhatikan bahwa setelah Rasulullah SAW, pandangan umat Islam tertuju pada Hazrat Abu Bakar, karena beliau dianggap paling unggul di atas semuanya. Oleh karena itu, ia melihat peluang baginya ini, yaitu mencemarkan nama baik Hazrat Abu Bakar, dan merendahkan kedudukan beliau di pandangan umat Islam, dan bahkan menjatuhkan kedudukan beliau di hadapan Rasulullah SAW. Kesempatan untuk menjalankan niat jahat ini datang ketika Hazrat Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dalam salah satu pertempuran, dan orang yang buruk ini memfitnah beliau dengan tuduhan yang keji. Kejadian ini telah diisyaratkan di dalam Al-Quran, dan bahkan hadis menjelaskannya secara rinci. Tujuan Abdullah bin Ubay bin Sulul adalah untuk memperlakukan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di hadapan semua orang, dan untuk membuat hubungan beliau dengan Rasulullah SAW menjadi buruk. Ia berharap hal ini akan menghalangi terbentuknya sistem, yakni khilafat yang ia lihat sebagai sesuatu yang tak terelakkan, yang pada akhirnya akan menghancurkan keinginan-keinginannya. Karena orang munafik tidaklah takut akan kematiannya, dan ia justru memikirkan kematian orang lain, maka Abdullah bin Ubay bin Sulul juga mengira bahwa kematiannya masih jauh, dan ia tidak menyadari bahwa ia akan mati dalam penderitaan dan di masa kehidupan Rasulullah SAW.
ia terus membayangkan bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, ia akan menjadi Raja Arab. Namun, ia melihat bahwa kesalehan dan kebesaran Hazrat Abu Bakar semakin diterima secara luas di kalangan umat Islam. Ketika Rasulullah SAW tidak dapat memimpin solat, Hazrat Abu Bakar memimpin solat menggantikan beliau. Jika seseorang tidak memiliki kesempatan untuk meminta fatwa dari Rasulullah SAW, maka umat Islam akan meminta fatwa dari Hazrat Abu Bakar. Melihat hal ini, Abdullah bin Ubay bin Sulul menjadi sangat khawatir akan harapan untuk kepemimpinannya di masa depan, dan karena itu ia berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran ini. Oleh karena itu, untuk menghilangkannya dan untuk menjatuhkan derajat dan kemuliaan Hazrat Abu Bakar di mata umat Islam, ia membuat tuduhan terhadap Hazrat Aisyah, sehingga Rasulullah SAW akan menanamkan kebencian terhadap Hazrat Aisyah, dan akibat dari kebencian terhadap Hazrat Aisyah ini, ia berusaha menjatuhkan kehormatan Hazrat Abu Bakar di pandangan Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslim, sehingga menghentikan peluang beliau untuk menjadi khalifah. Hazrat Muslih Maud dalam menyebutkan hubungan antara peristiwa ifk atau fitnah besar ini dengan kekhalifahan Hazrat Abu Bakar, beliau menulis, dari awal surat An-Nur sampai akhir, dijelaskan tentang satu pokok bahasan. Pertama-tama dijelaskan tentang fitnah terhadap Hazrat Aisyah. Melihat alasan sebenarnya dari fitnah ini adalah untuk mempermalukan Hazrat Abu Bakar dan merusak hubungan beliau dengan Rasulullah SAW, dan kemudian menjatuhkan kehormatan beliau di hadapan umat Islam, sehingga beliau tidak akan menjadi khalifah setelah kewafatan Rasulullah SAW, karena Abdullah bin Ubay bin Sulul telah menyadari bahwa di pandangan umat Islam, yang layak sepeninggal Rasulullah SAW adalah Hazrat Abu Bakar. Dan jika khilafat nanti akan berdiri melalui Hazrat Abu Bakar, maka impian Abdullah bin Ubay bin Sulul untuk memimpin pun tidak akan pernah terpenuhi. Oleh karena itulah, tepat setelah menurunkan firman tentang fitnah ini, Allah Ta'ala menyebutkan tentang khilafat dan berfirman bahwa khilafat bukanlah suatu kerajaan. Ini adalah sarana untuk mempertahankan nur ilahi. Oleh karena itu, pendiriannya pun berada di tangan Allah Ta'ala. Jika ia goyah, itu berarti padamnya nur kenabian dan nur ketuhanan. Maka dari itu, Tuhan pasti akan menegakkan nur ini, dan Dia akan mengangkat siapapun yang Dia kehendaki sebagai khalifah. Bahkan, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan hanya mengangkat satu orang, tetapi Dia akan memberikan kekhalifahan kepada banyak orang dari kalangan umat Islam. Dan dengan demikian akan memperpanjang era nur kerohanian ini. Jika kalian ingin membuat tuduhan, silakan saja. Kalian tidak akan dapat menghapus khilafat. Dan kalian juga tidak akan dapat menghalangi Hazrat Abu Bakar dari kekhalifahan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, keadaan para nabi alaihimussalam juga adalah seperti ini. Ketika Allah Ta'ala memberitahu mereka tentang suatu persoalan, mereka menjauhinya atau menerimanya. Perhatikan, dalam peristiwa fitnah besar terhadap Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW pada awalnya tidak diberi pengetahuan tentang hal ini, hingga masalah ini pun berujung pada keadaan di mana Hazrat Aisyah pulang ke rumah ayahnya, dan Rasulullah SAW pun bersabda bahwa jika Hazrat Aisyah telah melakukannya, maka dia harus bertobat. Dengan mengamati kejadian-kejadian ini, dengan jelas tampak betapa besarnya kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan kenyataan yang sebenarnya tidak terbuka hingga beberapa waktu lamanya. Lalu Allah Ta'ala membersihkan Hazrat Aisyah dengan berfirman, Al-khabisatu lil-khabisina, wal-khabisuna lil-khabisati, wat-tayyibatu lit-tayyibina, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Maka kenyataan mengenai fitnah ini menjadi jelas bagi beliau SAW. Apakah hal ini mengubah keagungan Rasulullah SAW? Sama sekali tidak. Siapapun yang berpemikiran seperti ini adalah zalim dan tidak takut kepada Tuhan, dan telah mencapai kekufuran. Hazrat Rasulullah SAW dan para nabi alaihimussalam tidak pernah mengklaim sebagai orang yang mengetahui hal-hal gaib. Maha mengetahui hal-hal yang gaib adalah keagungan Allah Ta'ala. Seandainya orang-orang seperti itu mengetahui sunnah para nabi alaihimussalam, mereka tidak akan pernah melontarkan tuduhan seperti itu. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW
menjadi penengah perdamaian antara para kepala suku Aus dan Khazraj. Banyak sekali sebelumnya kebencian yang telah timbul di antara mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setelah beberapa hari, Rasulullah SAW menggandeng tangan Hazrat Sa'ad bin Mu'az dan bersama dengan beberapa sahabat lainnya berangkat dan menemui Hazrat Sa'ad bin Ubadah. Di sana mereka berbincang sebentar. Hazrat Sa'ad bin Ubadah menghidangkan makanan dan Rasulullah SAW, Hazrat Sa'ad bin Mu'az dan para sahabat lainnya pun makan. Kemudian Rasulullah SAW pergi. Kemudian beliau SAW menunggu selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, Rasulullah SAW kemudian menggandeng tangan Hazrat Sa'ad bin Ubadah dan kali ini bersama dengan beberapa sahabat pergi ke rumah Sa'ad bin Mu'az. Mereka berbicara sebentar. Sa'ad bin Mu'az menghidangkan makanan dan Rasulullah SAW, Sa'ad bin Ubadah dan para sahabat lainnya pun makan. Setelah itu Rasulullah SAW pun pulang. Beliau SAW melakukan hal ini untuk menghilangkan kebencian yang telah berkembang di hati mereka karena kejadian yang sebelumnya, yaitu beliau SAW pun mengunjungi rumah seseorang bersama dengan yang lain, dan pada kesempatan selanjutnya beliau mengunjungi rumah orang kedua bersama dengan orang yang pertama, sehingga perasaan tidak enak pun akan hilang. Mereka berdua makan di sana dan saling memberi makan juga, dan dengan cara ini kebencian di antara mereka pun hilang. Ini adalah satu cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang dan membangun perdamaian di antara orang-orang. Dalam berbagai riwayat, jumlah mereka yang menuduh Hazrat Aisyah adalah berbeda-beda. Satu riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa mereka yang menuduh itu ada 3 orang. Riwayat lain menyebutkan jumlah mereka adalah antara 3 hingga 10 orang. Ibu Uyainah mencatat jumlah 40 orang. Sementara Mujahid menyebutkan antara 10 dan 15 orang. Mengenai hukuman bagi mereka yang terlibat dalam peristiwa fitnah besar ini, disebutkan dalam Sunnah Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW memerintahkan hukuman bagi 2 orang pria dan seorang wanita yang telah menyebarkan fitnah. Mereka adalah Hazrat Hasan bin Sabit dan Mistah bin Usasah. Nufail meriwayatkan bahwa ada wanita yang disebutkan yaitu Hamnah binti Jahash. Allamah Mawardi menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai apakah mereka yang terlibat dalam fitnah ini diberi hukuman. Salah satu pendapat adalah bahwa Rasulullah SAW tidak menjatuhkan hukuman kepada seorang pun dari mereka. Sementara pendapat lain adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan hukuman had kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, Mistah bin Usasah, Hasan bin Sabit dan Hamnah binti Jahash. Imam Qurtubi menyatakan bahwa riwayat-riwayat yang paling masyhur dan pendapat yang diakui di kalangan ulama adalah bahwa Hasan, Mistah, dan Hamnah dijatuhi hukuman had. Namun tidak disebutkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul dijatuhi hukuman had. Hazrat Muslih Ma'ud dalam sebuah khutbah menjelaskan, karena fitnah ini, 3 orang dicambuk, salah satunya adalah Hasan bin Sabit, yaitu penyair Rasulullah SAW. Yang lainnya adalah Mistah yang merupakan paman Hazrat Aisyah yang merupakan sepupu dari Hazrat Abu Bakar. Ia adalah orang yang sangat miskin sehingga ia tinggal di rumah Hazrat Abu Bakar. Ia makan di sana dan Hazrat Abu Bakar sendiri yang menyediakan pakaiannya. Seorang wanita juga termasuk di antara mereka dan ketiganya dihukum. Hazrat Muslih Ma'ud dalam tafsir An-Nur bersabda, "Likulli mri'im minhum maktasaba minal ismi." Yakni di antara orang-orang yang menuduh, masing-masing akan menerima hukuman sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jadi mereka yang ikut serta dalam fitnah ini, masing-masing diberi 80 cambukan. Kemudian disebutkan, "Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim." Namun ada satu orang di antara mereka yang merupakan pembuat kerusakan terbesar, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kami tidak hanya akan mencambuknya, tetapi juga kami sendiri yang akan menghukumnya. Sesuai dengan peringatan ini, ia juga dicambuk dan kemudian ia pun menerima hukuman dari Allah Ta'ala. Dan di masa kehidupan Rasulullah SAW, ia meninggal dalam keperihan. Riwayat-riwayat ini berakhir di sini. Mengenai jasa Salanah di Jerman, saya ingin menyampaikan bahwa para hadirin, baik tamu dari luar maupun yang baru pertama kali hadir, mereka menyampaikan kesan yang sangat positif dan perasaan bahagia mereka, serta memuji suasana jalsah secara keseluruhan. Demikian pula,
melalui berbagai media dan saluran berita, pesan sejati Islam dan Ahmadiyah telah sampai kepada jutaan orang. Dengan demikian, jalsah merupakan sarana tabligh yang luar biasa yang memungkinkan pesan Islam sampai ke tempat-tempat yang tidak dapat kita jangkau. Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya untuk membuahkan hasil-hasil yang baik dan memberikan taufik kepada para Ahmadi untuk selalu memperoleh manfaat yang sesungguhnya darinya. Tetaplah berikan perhatian khusus pada doa. Semoga Allah Ta'ala selalu menyelimuti kita dengan rahmat dan kasih sayang-Nya. Di akhir, saya juga akan menyebutkan seorang almarhum dan akan memimpin salat jenazah gaibnya, insya-Allah. Tuan Imam Muhammad Bello yang berasal dari Sudan, beliau wafat beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar Jemaat di Sudan menulis tentang beliau bahwa peristiwa baiat beliau adalah sebagai berikut. Pada tahun 1966, seorang Imam Ahmadi dari Nigeria, yaitu Tuan Isa Abdullah bin Lail, datang mengunjungi beliau sebagai tamu dan bertabligh kepada penduduk desa. Almarhum Imam Muhammad bin Bello adalah orang pertama yang mendapat taufik untuk baiat. Pada masa itu tidak memungkinkan untuk menghubungi Khalifatul Masih dari Sudan. Namun para Ahmadi ini tetap teguh dalam keimanan mereka. Mereka menghadapi penentangan yang keras. Tuan Imam Muhammad Bello kerap mengimami sholat para Ahmadi. Di sana masjid para Ahmadi yang berupa semacam gubuk terbuat dari rumput dan jerami dibakar oleh orang-orang non-Ahmadi dan mereka mengusir para Ahmadi dari desa tersebut. Akibatnya, para Ahmadi ini pindah ke daerah selatan. Di sana mereka juga membangun sebuah masjid kecil dari rumput dan jerami. Penentangan juga muncul di sana dan para penentang membakar masjid para Ahmadi dan mengusir mereka dari daerah itu. Kelompok Ahmadi ini pun pindah jauh dari sana, sementara kelompok lainnya, termasuk Imam Bello, pergi ke kota Duem. Di sana mereka menjadi tamu dari Abdullah bin Awas Qasim Sahib yang merupakan kepala Universitas Bakhtur Rida, tetapi keluarga beliau menentang mereka dan para Ahmadi ini juga diusir dari sana. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Nigeria kepada Imam Isa Abdullah bin Lail Sahib, yang melalui beliau mereka menjadi Ahmadi. Dengan demikian, kelompok Ahmadi miskin ini bersama dengan istri dan anak-anak mereka berangkat ke Nigeria dengan menunggangi keledai dan hewan lainnya, tetapi sebagian besar berjalan kaki. Mereka tidak memiliki bekal untuk perjalanan maupun dokumen visa dan lain sebagainya. Ada banyak kesulitan dalam perjalanan mereka, namun mereka memiliki kekayaan iman. Mereka menjaga iman mereka dan melanjutkan hijrah mereka dengan semangat dan hasrat yang sama, dan tidak pernah mengorbankan keyakinan mereka. Akhirnya mereka mencapai Nigeria dan tinggal bersama Imam Isa bin Lail Sahib selama 13 tahun. Setelah itu, Imam Isa Sahib menyarankan mereka untuk kembali ke Sudan berdasarkan sebuah mimpi. Mereka tidak menyukai saran ini, tetapi Imam Isa mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah perintah dari Tuhan kita. Dan dengan enggan mereka setuju untuk kembali ke Sudan. Imam Isa Sahib diperlihatkan dalam mimpi bahwa orang-orang ini akan kembali ke Sudan setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun berlalu, para Ahmadi ini berangkat ke tanah air mereka. Yang pertama adalah Imam Muhammad Bello. Di Sudan, mereka menetap kembali di desa asal mereka, yaitu Kyoneza. Ini terjadi pada tahun 2010. Setelah kembalinya para Ahmadi ini ke Sudan, sebuah kelompok bernama Boko Haram muncul di Nigeria. Jika para Ahmadi Sudan ini berada di Nigeria saat itu, hanya Tuhan yang tahu bagaimana Boko Haram ini akan memperlakukan mereka. Saat itulah mereka memahami hikmat ilahi yang tersembunyi di balik kepulangan mereka dari Nigeria. Namun setelah kembali ke Kuneza, mereka kembali menghadapi penentangan keras. Masjid kecil yang mereka bangun pun dibakar lagi. Rumah-rumah mereka diserang dan mereka diusir kembali dari desa. Kemudian, perang yang tengah berlangsung saat ini pun terjadi. Dan situasi ini menjadikan Sudan semakin buruk. Tidak ada seorang pun yang selamat di sana. Para Ahmadi juga tersebar ke berbagai wilayah di Sudan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Dan bahkan, sekarang di berbagai daerah, mereka hidup dalam kesulitan yang besar dan kemiskinan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum, memberi magfirat kepada beliau, dan memperkuat iman para Ahmadi lainnya. Semoga Allah Ta'ala mengubah keadaan mereka
Dan seperti yang saya sebutkan, terjadi kekisruhan besar di negara ini. Semoga Allah Ta'ala mengakhiri kekacauan ini. Semoga Allah Ta'ala mengasihani orang-orang ini dan menjadikan mereka memenuhi hak-hak satu sama lain. Semoga umat Islam memenuhi hak-hak saudara mereka satu sama lain. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada para Ahmadi taufik untuk menjalani kehidupan yang benar-benar damai dan tentram. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.